Ada hal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Quran Surat Al-Bayyinah. Seorang perempuan mungil dengan himar yang menutupi setengah badannya sedang menuruni anak tangga. Assalamualaikum Umi Fatimah yang cantik, salam perempuan itu. Waalaikumsalam Queen, jawab salam Umi Fatimah. Iya, perempuan itu bernama Queen Nafisa Khairin. Bisa dipanggil Nafisa oleh teman-temannya dan dipanggil Queen di dalam keluarganya. Baru berumur 22 tahun. Seorang mahasiswi universitas ternama di kotanya dengan jurusan bisnis. Sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Hadis riwayat Tabrani. Di kediaman keluarga Khairin. Selamat pagi umiku sayang. Sapa seorang cewek ceria siapa lagi kalau bukan Nafisa, yang sudah siap dengan gamis berwarna navy dan hijab lebar berwarna pink yang melekat di atas kepalanya. Selamat pagi putri Umi yang cantik. Sapa balik dari uminya yang bernama Fatimah Sabita. Umi masak apa? Tanya Nafisah berjalan mendekati Umi Fatimah yang sedang bertempur dengan peralatan masak untuk membuatkan sarapan. Umi masak nasi goreng dan ayam goreng. Jawab Umi Fatimah memindahkan nasi goreng dari wajan ke dalam mangkok besar. Biar Queen bantu pindahin ke atas meja makan, kata Nafisa mengangkat mangkok besar yang sudah berisikan nasi goreng. Umi, Abi sama kakek mana? Tanya Nafisa kembali ke dapur dan mengikat piring ayam goreng. Di taman belakang, jawab Umi Fatimah mengikuti Nafisa berjalan menuju meja makan dengan membawa peralatan makan. Queen panggil Abi sama kakek dulu. Pamit Nafisa setelah meletakkan piring ayam goreng ke atas meja makan. Nafisa berjalan menuju taman belakang untuk memanggil Abi dan kakek tersayangnya. Sesampainya di pintu pembatas antara rumah dan taman, Nafisa tidak sengaja mendengar pembicaraan Abi dan kakeknya yang sedang serius. Apalagi Nafisa mendengar nada tinggi dari Abinya yang membuat Nafisa takut untuk menghampiri keduanya. Sampai kapanpun, Bakir tidak akan mengizinkan semua itu terjadi, kata Abi Bakir seperti menahan amarahnya. Papa tidak bisa berbuat apa-apa. Ini janji yang sudah dibuat oleh mamamu dan sekarang janji itu harus kita tepati, agar mamamu tenang di sana, kata kakek Sadi dengan nada putus asanya. Merasa tidak pantas untuk mendengarkan pembicaraan kedua laki-laki itu membuat Nafisa memutuskan untuk kembali ke meja makan. Kenapa kamu sendirian? Abi sama kakeknya mana? Tanya Umi Fatimah saat melihat Nafisa sendirian. Abi sama kakek sedang bicara soal penting dan Queen tidak enak untuk mengganggu, jawab Nafisa dan menjatuhkan dirinya duduk di kursi meja makan. Kamu tunggu di sini, biar Umi yang panggil, kata Umi Fatimah setelah selesai menuang air putih ke dalam gelas dan pergi menuju taman belakang. Sesampainya di taman belakang, Umi Fatimah mendengar perdebatan antara anak dan orang tua itu. Bakir tidak rela kalau Queen harus menjadi istri kedua, Pak, kata Abi Bakir yang didengar oleh Umi Fatimah. Apa maksud dari perkataanmu, Mas? Tanya Umi Fatimah dan membuat dua cowok berbeda usia itu terkejut dengan kedatangan Umi Fatimah yang tiba-tiba. Kamu ngapain kesini? Tanya Abi Bakir. Aku hanya ingin memanggil kalian untuk sarapan, jawab Umi Fatimah. Apa aku tidak salah dengar kalau Queen akan menjadi istri kedua? Tanya Umi Fatimah. Nanti Mas jelaskan setelah sarapan, jawab Abi Bakir. Akhirnya, Umi Fatimah, Abi Bakir dan kakek Sadid masuk ke dalam rumah untuk menuju meja makan. Kita mulai sarapan, kata Abi Bakir dengan nada dinginnya dan itu membuat Nafisa mengurungkan niatnya untuk menyapa Abi serta kakeknya. Keluarga Khairin memakan sarapan mereka dengan diam tanpa ada suara terkecuali suara perang dari sendok dan garpu kepada piring. Kamu hari ini sibuk ke butik? Tanya kakek Sadid setelah menyelesaikan sarapannya. Mendengar pertanyaan itu membuat Queen menelan dengan cepat air yang diminumnya. Iya kek, Queen mau periksa keadaan butik sebentar setelah selesai kuliah, jawab Queen dan mengusap bibirnya dengan tisu untuk menghilangkan jejak air.
Nanti kalau sudah selesai dari butik, langsung pulang. Ada yang mau kakek bicarakan sama kamu. Pinta kakek Sadit. Iya kek, nanti Queen usahain untuk pulang cepat, kata Queen bangkit dari duduknya dan mengambil tas yang tadi diletakkan di kursi sebelah kirinya. Kalau gitu Queen pergi dulu, takut telat. Pamit Queen dan salim dengan semua orang yang ada di meja makan. Iya, hati-hati bawa mobilnya, kata Abi Bakir. Iya Abi, Assalamualaikum, salam Nafisah. Waalaikumsalam, jawab salam dari Umi, Abi, dan kakek. Setelah kepergian Nafisah, keadaan meja makan kediaman keluarga Kairin berubah menjadi mencengkram, menimbulkan berbagai macam aura yang tidak bisa dijelaskan. Kita bicara di ruang keluarga sekarang juga, dan biar Bu Ati yang bersihkan meja makan, perintah kakek Sadit. Disinilah sekarang mereka berkumpul, di ruang keluarga. Ada apa ini? Tanya Umi Fatimah. Begini Fatimah, Papa baru saja menemukan buku diari mama kamu. Dan di dalamnya tertulis kalau mama kamu sudah berjanji akan menikahkan cucu perempuannya, yaitu Queen kepada cucu sahabatnya. Jelas kakek Sadit. Tapi masalahnya, laki-laki itu sudah menikah. Sambung kakek Sadit dengan suara yang pelan, tapi masih bisa didengar oleh kedua orang yang ada di sana. Apa maksudnya Queen akan menjadi istri kedua? Tanya Umi Fatimah dengan nada kagetnya dan dibalas anggukan kepala dari kakek Sadit. Mas, aku tidak mau putri satu-satuku menjadi istri kedua, kata Umi Fatimah dengan air matanya. Tapi tidak lama dari itu, mereka dikagetkan dengan kemunculan Nafisah dari dinding pembatas ruang keluarga dan ruang tamu. Maaf, Queen tidak bermaksud mendengar pembicaraan Umi, Abi, dan kakek, kata Nafisah dengan wajah kagetnya. Kunci mobil Queen ketinggalan di kamar, sambung Queen dan berjalan menuju tangga agar bisa sampai ke kamarnya yang berada di lantai 2. Queen, sini, kakek mau tanya sama kamu, panggil kakek Sadit dan membuat Nafisah mengurungkan niatnya untuk menaiki anak tangga. Nafisah duduk di samping kakek Sadit tanpa mengeluarkan suaranya, karena Nafisah masih terkejut dengan kenyataan yang baru saja didengarnya. Pah, Bakir mohon biarkan Queen untuk pergi kuliah. Mohon Abi Bakir kepada kakek Sadit. Queen juga harus tahu tentang ini, kata kakek Sadit. Pah, Bakir sudah bilang kalau Bakir tidak akan ikhlas kalau itu terjadi, kata Abi Bakir frustasi. Pah, Fatimah mohon, biar kita saja menyelesaikan ini semua. Jangan bawa Queen ke dalam masalah ini. Mohon Umi Fatimah dengan air matanya. Tapi di sini pendapat Queen sangat penting untuk kita, kata kakek Sadit tetap kokoh untuk memberitahu Queen walaupun sebenarnya Queen sudah mengetahui pertanyaan apa yang akan keluar dari mulut kakeknya. Pah, Bakir tidak akan mengizinkan Queen menjadi istri kedua, teriak Abi Bakir. Cuma Queen pertama yang Bakir punya, dan Bakir tidak akan kuat melihat Queen tidak mendapatkan cinta seutuhnya di dalam rumah tangganya nanti, sambung Abi Bakir. Apa maksud Abi? Queen akan menjadi istri kedua? Tanya seseorang memasuki ruang keluarga dengan menggendong seorang bayi yang baru berumur 10 bulan. Dan di sampingnya, berdiri wanita berhijab yang menampakkan wajah kagetnya. Kamu bawa Davi dan Queen ke kamar Queen sekarang, perintah laki-laki itu dan menyerahkan bayi yang ada di gendongannya. Queen, kamu ikut sama Mbak Putri ke kamar kamu, perintah laki-laki itu lagi dengan tegas. Tapi Queen sudah terlanjur tahu tentang ini, dan kita harus mendapatkan jawaban dari Queen, kata kakek Sadit. Kek, Gafar mohon kita bicarakan dulu masalah ini tanpa Queen, kata Bang Gafar. Iya, laki-laki itu adalah Muhammad Gafar Kairin, abang dari Nafisah. Akhirnya Nafisah mengikuti perintah abangnya untuk masuk ke dalam kamar bersama dengan Mbak Putri, istrinya Bang Gafar, dan juga Davi, anak hasil pernikahan mereka berdua. Mbak, sekarang Queen harus gimana? Queen bingung, tanya Queen dengan suara lemah saat sudah sampai di dalam kamarnya.
dan menjatuhkan badannya di sofa yang ada di dalam kamar. Mbak Putri meletakkan Davi yang sedang tidur ke atas kasur Queen dan setelah itu ikut duduk di samping Queen yang menundukkan kepalanya. Mbak juga tidak tahu sekarang harus gimana, karena Mbak belum pernah mengalami keadaan seperti ini, jawab Mbak Putri. Tapi kalau kamu ingin menangis, bahu Mbak siap untuk menjadi sandaran kamu, sambung Mbak Putri. Nafisa menjatuhkan kepala ke bahu Mbak Putri dan runtuhlah air mata yang dari tadi Nafisa tahan, agar tidak keluar di depan kedua orang tua dan juga kakeknya.